asisten, udah audit keuangan, belanja, Selamat pagi, Mbak. masak juga. Datang-datang marah. Kemarin ada ini, ada asisten, jadi kan nggak repot. Assalamualaikum dulu. Oh ya betul. Assalamualaikum. Pagi udah marah-marah. Nah, kita sibuk banget. Jangan lupa ini pakai buat protokol kesehatannya dulu. Pagi. Udah terusin omongannya. Ya, lanjut baru. Dia masak, bikin kopi buat kita. Nyatet Belanja, keuangan. nyapu segala macem, pembukuan. Terus aku pakai asisten. Kemarin udah pakai asisten udah bener tuh. Ini kasih bangun ini juga sendiri kan. Nah itu kan. Ini ada asistennya khusus. Nah, kemarin asisten cuma 2 hari. 2 hari. 2 hari. 2 hari juga lumayan tuh, Mbak. Nah iya loh bayarnya 1 hari 50 juta. Asisten itu Ngopi, Mbak. penting. Hah? Ngopi. Ngopi dong ngopi. Asisten itu penting. Betul. Jadi di bola aja itu kan peran asis kan, makanya ada asis tuh. Ya Kalau bisa ngegolin ya. Ya, Ngegolin penalti. Ya, Hmm. benar-benar. Itu kan manfaat. Orang menderin genteng harus ada asisten. Nah, kalau kan naik turun. Itu pentingnya di situ. Di dunia hiburan juga penting tuh. Ki. Oh ya apalagi itu. Iya. Itu vital banget. Banyak artis yang besar juga di dunia hiburan punya asisten yang juga ini. Banyak artis-artis besar yang punya asisten banyak, dan banyak artis besar berasal dari asisten. Iya, benar-benar. Itu. Kopinya, Mbak Ki. Terima kasih. Contohnya almarhum Olga ya. Olga, Kan jadi itu berangkat dari asisten, keren itu. dari asisten terus Olga jadi artis besar gitu Artis kan. besar. Nah ini asistennya Olga nih. Ah, Kira-kira mau jadi artis itu. besar kan nih kira-kira. Makanya. Mau datang sini Ki. Wah keren juga tuh. Ini tadi sih udah janji. Namanya Juli. Jadi asisten itu kenapa disebut keren? Karena dia itu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini duduk di tengah. Oh, hari ini luar biasa. Inilah yang namanya. Lagi dirasain gitu. Sebentar, sebelum kita mulai protokol kesehatan. Yo, Ya, dong. benar. Masa kena kopi gue ya? Nggak apa-apa jadi steril. Dalamnya ya. Dalamnya tutup ini. Tadi lagi ngomongin bahwa Oh, iya. asisten itu penting banget. Benar. Artis-artis besar, tokoh-tokoh besar pasti punya asisten. Makin besar makin banyak asisten. Benar. Tetapi ada juga orang besar yang berangkat dari asisten. Asisten, Nah, gitu. Banyak. Obrolan hangat juga berangkat dari kopi yang enak. Oh, iya, Kopi iya. ya. Boleh, Kopi, boleh, iya, boleh, iya, boleh, betul. boleh. Kopi Iya. dicampur dengan keindahan alam di sini. Wih, Saya baru wah. pertama kali loh di sini loh. Lumayan. Luar biasa ya. Di sini nggak ada ini ya, buah-buahan gitu buat saya makan. Masih mangkal buahnya. Oh, masih betul ya, Mbak ya. Jangan bicara makan. Sebenarnya ini Juli buah juga kopi boleh dimakan nggak sih? Boleh, boleh, boleh. Boleh ya, Boleh, boleh, boleh. Selamat ini. Itu bukan hanya properti itu. Oh, boleh dimakan ya. Lumayan. Jadi walaupun bukan keindahan yang secara alami, tapi tetap indah. Hmm. Pertanyaannya, sebelum menciptakan alam, Tuhan menciptakan apa? Apakah kata-kata indah duluan atau kan keindahan itu sendiri? Enggak, pokoknya sebelum menciptakan alam, Tuhan menciptakan apa? Ki, senarionya nggak begini. Kalau nggak tahu masih bocoran. Kalau nggak tahu masih bocoran. Nggak tahu. Menciptakan Fetty Vera. Karena alam kakaknya. Oh iya benar. Ya alam adiknya Fetty Terima Vera. kasih, terima kasih. Gitu. Jangan terlalu tegang lah. Ini guyonan. Bukan, Anda tuh suka menjebak biar saya kelihatan gitu. Bukan menjebak. Bukan menjebak. Aduh, jadi ngopi lagi. Ini perlu diinterogasi nih. Iya. Oh, pakai bahasa interogasi. Tadi kan diperkenalkan pernah jadi asistennya Olga. Benar Iya. nggak? Nah, Dulu sebelum Olga, Hmm. saya kasih tahu sebelum Olga, saya berdiri dari tahun 1995 ya. Dari mulai SMP, SD, dulu Olga Cepina, saya masih Kalimalang gitu. Jadi ketemu almarhum juga ya dari Sanggaran Anda juga waktu itu. Oh, Bikin di oleh Aditya Gumai. Jadi Iya. waktu tahun dulu ya, kita mah kalau namanya anak standar yang penting eksis masuk TV. Dulu mah zaman nggak dibayar, mau nggak dibayar yang penting masuk TV. Iya. Kita dulu punya prinsip ya hidup. Kak Adi, Olga, Cika, Ruben, semua yang ada di Aditya Gumai, kita punya prinsip yang penting kita masuk TV eksis, ya kan? Duit belakangan. Bagus, itu bagus. Karya dulu ya. Benar. Ya. Berawal dari situ 98 saya 2 tahun karena nggak sanggup ya bayar namanya SPP ya, kalau Iya. namanya Sanggaran ada itu ya SPP. Oh, ada itu. Olga juga nggak sanggup sama biar tugas waktu. Iya.
Gue ingat banget gitu. Gue nggak sanggup juga dulu. Bukan nggak sanggup, sebenarnya gini. Gue keluarga yang bukan kaya, tapi sederhana. Jadi orang tua itu menganggap dunia artis itu gak usah lah gitu loh, buat apa gitu loh, gak ada gunanya. Tapi emang gue kekeh dari kecil tuh gue udah rempong, udah di kamera lebay gitu kan. Pokoknya jebolan-jebolan Aditya Gumai gila-gila semua. Termasuk saya, termasuk adik kelas saya Ricky Cuaca. Itu lebih gede juga, lebih gila juga dibanding saya. Jadi kami itu diajarin Aditya Gumai yang pertama attitude. Yang kedua kalau di atas kamera maupun di panggung itu bilang kamera itu teman kita, bahkan pacar kita bisa kita cium-cium. Bisa di atas kamera? Hah? Bisa. Keren kan di atas kamera. Kalau dari zaman dulu nih ya, yang genta-genta bola tuh diselingkuhin, bukan genta bola. Dan intinya keluar dari situ, basically saya bingung ya, aduh mau kemana? Olga dengan Rika Sugiarto, Ruben dengan siapa? Indra Bekti dengan Malang Buana kemana? Kami dulu sampai ya kalau dibilang sedih sih sedih ya, karena Olga doang yang membuat kami itu semangat. Jadi gini, udah dah, gue cuma ngomong sama Aditya Gumai. Jadi kita ngomong satu-satu dari mulai Olga, Cika yang nggak bisa bayar ya dan segala macem itu kita ngomong. Dan singkat kata, saya doang yang nggak berani ngomong. Takut dimarahin ya, kalau takut ada negatif thinking. Saya keluar dari situ, keluar. Saya waktu itu ketemu pertama kali dibawa sama teman saya, namanya Rini. Dia sedikit banci ya, Bo ya, kalau dibilang ya. Udah udah ikut aja syuting, ntar lu bantuin gua kacap gitu kan. Dulu gitu tuh. Gue ketemu tuh sama Rini, gue dikenalin. Itu kok komedian rambutnya ngucuk ke atas ya, kalau dibilang bahasa sekarang ngaceng, ya kan, ngaceng ke atas gitu. Itu udah bakal dulu. Pas inget ya, almarhum Gogon Simula. Oh iya. Itu gue pertama kali, oh ini ya artis. Ya dulu kan namanya kepo, oh gitu artis ya syuting, di tebel make up sampai conditionnya banyak itu gue dulu. Akhirnya gue belajar tuh waktu itu dulu. Gimana sih jadi penata rias? Akhirnya gue diajarin sama Rini. Yang sekarang dia udah jadi orang hebat juga, desainer gitu kan, Mak Rini. Tetep diajarin sampai touch-up segala macem, saya bisa gitu kan. Singkat cerita, Mas Gogon lelah dengan hidupnya ya kan. Yaudah ya, lu ikut gua aja, kata gitu. Nah itu ikut tuh gitu tuh. Dengan singkat cerita saya ikut, saya ngomong gini, Mas, saya tinggal di mana nanti kalau saya pulang balik? Kan dia di luar kota tuh, saya di Bekasi, pulang balik Purwokerto, Bekasi, saya kan bingung. Dulu kan transportasi serem ya, Bo ya, bener-bener ya kan, banyak apa segala macam di jalan. Akhirnya saya nginep di rumahnya waktu itu. Singkat cerita, saya kerja dari dia 3 tahun. Waktu di ulang tahun saya cuma ngomong hadiah dari almarhum. Saya manggil ayah, aku pengen banget minta sesuatu. Saya sudah ikut ayah 3 tahun. Kamu mau apa? Kata gitu. Saya cuma mau satu, saya mau sekolah presenter. Waktu itu kan walaupun dia di Gumai, saya sekolah presenter dan sekolah akting. Akhirnya saya dikenalin oleh guru saya yang hebat, Om Eka Sitorus. Jadi saya di situ. Eka Sitorus. Iya. Kalau dibilang kalau bahasa kita tulang gitu, tulang. Jadi saya belajar dari 2004 itu masih jadi asisten dia gitu. Kakak kelas saya dulu masih Riza Radian. Waktu itu masih kelas ya Riza, saya nggak berani negor ya dulu yang namanya kakak kelas ya. Boro-boro negor kenalan aja ngeri sedap ya kan. Masuk kelas, anak baru dicengin gitu kan. Wah saya bahan cengan dulu kan. Mana saya hafalin dialog kagak bisa ya kan. Kalau sama Om Eka hafalin dialog kagak bisa dipukul lah gitu. Zaman dulu kan istilahnya dipukulnya buat keras, bukan buat, kalau sekarang kan anak-anak dipukul segala macam kan. Lapor polisi ya kan. Apa-apa gitu kan. Kalau dia enggak. Kita disiplin waktu, disiplin attitude, etika dalam berakting, semuanya luar biasa. Persoalannya, lu kerasa nggak waktu dipukul? Hah? Dulu sorry ya, dulu gue nggak segini. Oh, belum segini. Gue pengen lihat boleh bodinya sebentar. Kang sini bentar. Sini ke depan. Nah, dulu gue kurusnya kayak gini nih. Sini. Ini beratnya berapa, Kang? Beratnya? Sini dong, nggak usah takut sama gue ada rantai kok. 65 nih. Hah? 65. Jadi beratnya masih segini dulu, nggak gendut banget. Ya udah kan, kembali ke tempat. Ya eksis masuk kamera. Duduk lagi. Jadi dulu kurus karena dulu maaf ya, makan cuma nasi garam, ikan asin, kayak kerupuk. Kita syukuri dulu zaman dulu ya. Kalau Mas Gogon intinya orangnya royal. Jadi makan apapun saya bareng sama beliau, almarhum. Jadi hadiah ulang tahun pertama kali saya waktu itu malam-malam dia syuting.
kasih ulang tahun, dikasih ya tulisan, ya saya sekolahin kamu untuk acting. Dan itu paginya saya shock dengar berita dia masuk, saya nggak sebut ya, dengan kasus dia obat ya segala macam. Saya nangis tuh, aduh gimana nih uang SPP saya telak gitu kan. Saya kan gue mikir juga ya kayak Kak Aditya Guma juga nih, SPP kan, kita kan udah sadar. Dari situ saya ya udahlah, ternyata saya di sekolah itu udah sekaligus plus SPP sampai saya lulus. Saya bersyukur banget. Jadi saya deg-degannya itu saya nggak tahu awal dari dia bayar itu, saya kirain cuma uang masuk. Nah dia sampai saya full. Singkat cerita 3 tahun saya biasa dari rumah belajar, kenal artis, kenal siapa. Diajak Mariri lagi waktu itu. Mariri bilang, lu mau masih kerja nggak? Gak apa-apa, gue bayar lo harian. Waktu itu kan kalau di sinetron inget banget ya, ini gue apa-apa fair ya, biar artis. Cip biasanya ngasih asisten itu 150.000. Zaman sekarang, kalau dulu masih 30.000, 40.000. Dulu inget banget tuh gue ya. Gue udah seneng tuh waktu itu, zaman dulu tuh. Waktu cuma kacak-kacapin artis gitu kan, zaman dulu gue inget banget tuh. Seneng diajakin Rini segala macem. Ketemu tuh, gue penasaran. Ini artis cantik amat dalam hati gue, Mami Miriam Bina waktu itu. Akhirnya gue gak tau, itu artis ya gue gitu kan. Taunya dari TV, Nora ya kan gue kan. Terus sini ngomong, Say, hati-hati lu Say, kenapa mak gue gitu. Dia kalau lu salah, lu bakalan dimaki-maki sama dia. Waduh mati gue nih, gue bilang gitu. Akhirnya gue kalau deket dia tuh, nih mau kacap dulu. Itu orangnya steril. Lu pakai makeup apa? Gue pengen lihat nih, kata gitu kan. Nah Mami Mer seperti itu, jadi ya fleksibel kalau dekat dia. Dan kalau ngomong sama dia tuh jangan sembarangan, bisa salah sedikit, kena. Deg-degan. Jadi aku ngomong tuh gugup ya karena takut kali ya, salah ya. Takut salah. Jadi kalau ngacapin dia tuh kayak keringetan gitu loh. Terus Mami cuma ngomong, kenapa keringetan? Saya sindrom kalau kenal orang punya nama. Karena dia sindrom penyakit, itu penyakit di sini. Jadi saya ketakutan kalau ngeliat orang yang punya nama gitu loh. Apa dia artis, saya gugup gitu, gugup waktu itu. Akhirnya diajarin sama dia, pegang tangan gue, Bo. Pegang tangan gue, lu jangan gugup. Gugup bener nih, tarik nafas, aku diajarin. Akhirnya gue sebenarnya galak, tapi kalau lu baik, gue akan lebih baik. Jadi gue belajarin nggak caranya? Iya nih, kok akhirnya diajarin. Sambil itu, gue gak usah Bu. Akhirnya lama-kelamaan sama Mami Mer ikut tuh. Setiap sinetron dia, gua selalu acak sama dia, benerin rambut, segala macam itu. Sama sinetron waktu itu di Cahaya Intan ya. Sinetron pertama kali tuh Lydia Kandau sama Nesila Mirdad, itu ada Miriam Bina juga. Di 2006 singkat cerita ya udah, gua kelar dari itu kerjaan nggak ada nih Bu. Gua pusing banget nih. Gua harus hidup di Jakarta, bagaimana cara gue memutar balikan uang gitu kan, kerjaan apa lagi di dunia entertain. Oke, gue ditawarin waktu itu sama Ruben waktu itu, gue udah lama ketemu sama Ruben waktu itu. Tapi sebelumnya udah kenal ya? Udah kenal, zaman kecil dulu. Jadi Ruben suka kadit infoin casting waktu itu, casting pemilihan presenter Mamma Mia 2006. Jadi waktu itu anak-anak Aditya Gumai semuanya casting di Ekomando ya. Mas Eko ingat banget waktu dia. Jadi semua dari yang maaf ya, laki banget sampai yang ngondek, sampai yang feminim, dari yang gak jelas sampai amburadul ada di situ. Bukannya gue menghina orang, bukan, maaf ya. Semuanya ada, berbentuk muka dari kotak, hijau sampai kuning ada. Pakai gimmick ya. Dan gue tahu apa sakit bedanya, gue nggak tahu baginya kemana, warnanya kemana, amburadul dulu sama almarhum Olga semua waktu itu Ruben. Akhirnya karena Olga pun dia punya program waktu sempat di Trans TV ya, masih di Ceriwis. Akhirnya Ruben casting, saking banyak, udah Ben lu antrian depan Ben, begitu udah. Akhirnya dari sekian anak di Tia Gumai, yang namanya rezeki Ruben kali ya, dia diterima. Alhamdulillah teman saya, sahabat saya juga diterima oleh Mas Eko. Dia pertama kali tuh memimpin acara tuh ya kan di malam ya, itu spektakuler, keren banget buat Ruben ya waktu itu. Jadi habis itu saya ikut dia sekitar 3 bulan. Habis itu saya keluar dari Ruben, saya melanang Buana lagi. Saya bagaimana cara jadi caster. Jadi waktu itu saya belajar dari teman saya namanya Rigo itu dari salah satu PH. Jadi lu jangan pernah jadi makeup lagi, lu harus belajar dari caster.
cara memainkan peran, cara begini. Lu kan udah lulus kan dari Omeka, udah, gitu kan. Jadi tuh dapat sertifikat dulu dari Omeka gitu kan. Kalau sekarang kan banyak ya sertifikat. Maaf ya, bukan yang ngatain nih, palsu ya kan. Kalau gua asli nih, real ya kan, real. Kalau itu gue udah bangga dulu, zaman dulu ya, dapat sertifikat tuh bangga, bener gak? Bener gak penonton? Ya kan, bangga dulu, gue dapat sertifikat, itu gue pajang loh di rumah ya kan. Wih, gue lulusan Ekasi Torus ya, padahal nilai gue gak begitu bagus. Ya kan, dari situ ya Omeka ngeliat gue, udah lu gak usah belajar gitu, lu bakal jadi orang sukses. Itu yang gue tangkap dari omongan dia, karena gue tuh orang yang gak mau baca dialog. Gue tuh males gitu loh, gue tinggal lu terangin aja ke gue ngerti, dan gue improvisasi, gue tuh orangnya gitu. Makanya mereka selalu ngajarin gue, udah deh, gue percuma ngajarin lo, nanti gitu. Dan sampai sekarang, dari caster itu saya belajar bagaimana karakter peran, bagaimana cara mencocoki muka dari ibu dan anak. Saya belajar dari Om Riko itu dan teman-temannya orang caster. Saya belajar dari saya merangkap jadi caster, saya merangkap jadi caster. Dan tacap-tacap jadi caster di situ. Dari situ saya belajar, saya ketemu artis, saya negosiasi, ya. Palingan sebenarnya sih bukan caster yang nego ya, Bo ya, ada lagi itu kan, yang namanya keuangan dan segala macam. Tapi ya, saya sudah terlanjur untuk nego artis, saya udah berani nego artis dengan budget dan sekian. Itu saya meningkat dari caster, saya beralih untuk ya udah, gue coba main dong. Ikutan sekarang. Gue ikut main waktu itu. Jadi gue memberanikan diri ketemu Olga dari belakang. Nih, gue gitu. Gue mau ikut main. Ya udah, lu ngebancian aja dulu. Ya, gua, Ricky Cuaca, terus Ince Sabati, terus semuanya anak-anaknya Olga. Lu main, yang penting kita eksis di TV walaupun jadi banci. Ya kan, yang penting eksis keluar lagi out frame. Banci dari out frame gitu. Itu dari banyak sebenarnya mesti sendiri. Tapi ya namanya Olga baik. Sini nih, anak begitu. Nih, cus. Mak kan kalau ngasih kan pakai kantong plastik hitam ya kan. Nih, cus. Di dalamnya ditanya gede. Tepuk tangan dong. Udah gitu. Itu baik banget sama makhluk. Sebab udah ikut, saya lebih, ya udahlah, saya nyoba ikut Ruben. Ruben punya program waktu itu, New Happy Family. Jadi Ruben tuh selalu mengeluarin saya, Ju, ekstrasnya segini ya bayarannya, lu bawa figuran, lu bawa pemain ini, lu kontrol itu. Dulu namanya telco, ya. Kalau di program film dan segala itu telco ya. Jadi aku mengkoordinasi, koordinir pemain, callingan, segala macam itu dikasih Ruben waktu itu. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, Ruben berhasil menang Panasonic Global Award waktu itu. Dia program pertama kali dia masuk award, yaitu New Happy Family. Itu 2009, kalau nggak 2008 tuh saya lupa. Itu menang. Dari situ Ruben bilang kita sukses, walaupun syutingnya sampai pagi. Di situ kisah-kisah mengenai selebriti dan hantu-hantuan itu saya mulai bertantang di situ. Nah. Ada lagi nih sebelum itu. Jadi waktu itu ditawarin almarhum Olga waktu itu kan. Sempat ya, saya nggak apa-apa buka ya. Sempat di luaran sana Olga dan Ruben ribut ya. Saya bukannya mau ikut campur. Maaf nih Mavera ataupun Kak Ruben. Saya sebenarnya mau klarifikasiin antara mereka berdua. Ya udahlah, mereka saya. Tapi waktu itu Ruben cuma ngomong, saya mau clearin ya, bahwa ada yang adu domba mereka berdua. Sehingga mereka terpecah. Istilahnya seperti itu. Tapi sekarang udah clear. Ruben juga udah selesai gitu kan. Dan saya juga belajar dari Ruben. Udah lu coba, kata Ruben, main-main syuting jadi banci, film horor apa segala macam dicoba tuh dari mulai caster itu dari programnya Ruben mencapai caster pemain selesai dan memberanikan diri untuk jadi pemain ya karena support dari almarhum Olga sama Ruben dari situ. Pemain sampai sekarang dia jadi produser juga. Aduh amin. Keren. Ada berapa film lah? Ada berapa film lah ada di sini. Amin. Sambil nyiapin. Nah, yang menarik kan gini. Kita berangkat dari bawah bisa jadi apa? Bisa meroket ke atas itu karena mau belajar gitu kan. Sama seperti Jui kan. Jui jadi asisten dia ditarik tuh ilmu istilahnya apa namanya teman-teman yang dia bantu kan. Sampai bisa belajar A, B, C, D gitu tadi. Kadang-kadang seorang asisten itu memfotokopi ilmu majikannya. Jadi ada satu kisah yang sangat populer. Suatu hari Einstein mau ngajar, cuma males dia. Males. Kenapa Pak? Dia di mobil aja. Kalau kamu aja yang ngajar lah. Kamu kan sering dengerin saya kasih kuliah. Udah.
Ntar kalau ada yang tanya, udahlah kamu pasti bisa. Dia ngajar tuh, asistennya Einstein. Dia bukan seorang sarjana, bukan apa, ngajar tuh matematika dan fisika ngajar. Ada mahasiswa bertanya, sebenarnya pertanyaan itu sangat sulit. Dia nggak bisa jawab. Kamu tuh mahasiswa macam apa? Kayak gitu aja ditanyakan. Itu pembantu saya aja bisa jawab terus. Udah sana kamu ke mobil, tanya ke pembantu saya. Einstein yang asli. Jadi itu apa? Kadang-kadang pembantu itu lebih atau asisten atau apapun namanya itu lebih mengetahui suatu peristiwa itu lebih clear. Iya. Bagian-bagian yang lebih besar. Iya, yang bagiannya off the record itu biasanya dia lebih tahu. Nah, jadi sampai sari-sarinya kalaupun dia Sari-sarinya. Iya. Tapi kan nggak mungkin dia teknik saya buka. Nggak mungkin. Makanya kuncinya jadi seorang asisten itu satu, harus mulutnya harus terkunci, dan kedua harus amanah. Itu setuju. Iya. Nah, ini ada sesuatu tentang asisten nih yang ini ada orang-orang. Sebentar saya ngopi dulu ya pemirsa. Ini apa, gorengan belum, silakan. Dilanjut lagi. Ntar belakangan ya, saya bayar. Oh iya. Kopinya masuk di sini ya. Makan Kopi dulu. masuk di sini. Oh iya deh. Jadi dalam dunia pewayangan juga ada asisten, dalam dunia bola ada asisten, dalam dunia pemerintahan ada asisten. Ya para menteri itu kan asisten presiden. Dan penting. Ya kehadirannya luar biasa penting. Jadi saya coba bikin oret-oretan, entah masuk atau tidak. Coba memotret, coba menulis. Asisten. Jadi asisten itu keren. Keren karena menjadi orang kepercayaan. Tempat menampung segala keluh kesah. Dialah sesungguhnya yang lebih mengerti. Tempat curahan hati, keluh kesah dan bahagia. Dia bekerja tanpa pamrih. Pamrihnya jika sang majikan tidak bersedih. Dia berusaha agar majikan tetap bahagia. Dalam dunia pewayangan, kita mengenal Bagong, Gareng, Petruk, dan Semar. Merekalah pamong untuk kebajikan. Ada juga Togok dan Bilung. Dia asisten di pihak kejahatan. Tapi kehadiran mereka untuk mengingatkan agar tidak berbuat jahat. Asisten itu pembantu. Ini justru menjadi utama. Dunia tidak berputar tanpa mereka. Harusnya mereka lah yang layak disebut penolong. Betapa mulianya sosok penolong. Asisten, apapun sebutannya, yang paling menentukan segala peristiwa dan cita-cita. Sulit gitu Mbak. Luar biasa ya. Apanya yang sulit? Jadi asisten. Jadi asisten, ya karena itu tadi menjaga ya kan, menjaga amanah. Jaga amanah, terus harus mengerti. Dia harus selalu bahagia. Karena kan ketika majikannya sedih, dia harus menghibur juga. Iya kan? Iya, benar. Ketika majikannya bahagia, dia harus yang lebih bahagia. Harus serba lebih. Bisa harus jadi keranjang sampah, ya kan? Ya gitu-gitulah. Nyebur ke sungai sih nyebur duluan. Oh iya, Dia kayak gitu. syuting nih misalkan, ini ada buaya apa enggak? Saya nyebur duluan waktu Nah. masuk bang. Kayak gitu tuh almarhum. Bagian-bagian kayak gitu tuh. Sebenarnya ceritanya menarik nih. Cuman kita dipanggil Pak RT,
Oh iya. Ya kan kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi, ngopi Bisa, lagi, boleh. menarik sekali. Ada lagi saya mau promo film boleh? Oh boleh, boleh. bukti suksesan. Bukti kesuksesan. Oke, buat teman-teman yang di rumah saksikan film saya Lantai 4 Lantai yang akan tayang di bulan Februari insya Allah atau Maret ya. Nunggu bioskop buka dulu. Dan yang akan syuting bulan ini judulnya Detik ya. Nanti saya promo juga ke sini. Siap. Itu aja, terima kasih. Oke. Berhubung sudah promo, tolong dibayarin dong. Ya, boleh dong. Siap. Atau kok kali ini nggak dicatat ya? Nah, di sini ada ini kan, ada mesin ATM-nya langsung. Saya duluan ya, thank you, sukses terus. Terima kasih. Ya, ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang kontak. Ayo sini. Ada mesin ATM-nya? Ada. Ada, oke. Kita bayar dulu pemirsa ya kan? Nah, ini gesek dulu dong pinnya ya kan? Wah, langsung dikesin ya? Oh iya dong, Bang. Oke deh. Bisa bangun gedung lagi. Jangan kan bangun gedung ya. Ini mau ditingkat sampai 4 juga bisa, Pak. Siap. Itu ngomong-ngomong, ini nggak ada sinyalnya, Pak? Ada. Udah ya? Oke. thank Oke, you. tes dulu. Baik, terima kasih. Balik ya? Yoi. Yang kapok ya. Oh, siap. Tentang bayarin kapok ntar. Wah.